Pemirsa, inilah breaking news, berita satu News Channel bersama saya, Julita Tromanua. Pemerintah merilis informasi terbaru penanganan corona di Indonesia. Langsung saja kita bergabung ke Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Nuansa yang berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari cobaan yang cukup besar, yang harus kita tanggung bersama-sama. Bukan hanya umat Islam yang merayakannya, tetapi seluruh bangsa Indonesia juga merasakan betapa beratnya situasi yang kita hadapi saat ini. Namun yakinlah dengan kebersamaan, dengan saling bahu-membahu, dengan semangat untuk saling melindungi, maka kita pasti bisa melalui cobaan ini dengan baik. Sudah cukup banyak saudara-saudara kita yang menderita penyakit COVID-19 ini. Bahkan di antaranya ada yang meninggal. Sudah cukup banyak pengorbanan yang dilakukan oleh semuanya, semua unsur bangsa ini, termasuk petugas kesehatan. Oleh karena itu, mari kita perkuat kebersamaan ini. Mari kita fokus bersama-sama untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tidak ada ruang bagi kita untuk mengeluh, untuk saling menyalahkan, untuk kemudian tidak berperan serta secara konstruktif di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kita masih akan melalui tahapan-tahapan yang cukup berat. Situasi yang kita hadapi saat ini masih belum normal. Oleh karena itu, kita pun juga tidak boleh berpikir dan berperilaku seperti keadaan yang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Bahkan seluruh dunia pun juga sudah mengakui ini, bahwa kita semuanya di seluruh dunia ini tidak akan bisa kembali pada kondisi normal seperti zaman dulu lagi, sebelum ada pandemi COVID-19. Kita harus membuat paradigma baru. Kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita menuju ke kebiasaan yang baru. Kita harus hidup normal dengan cara yang baru. Kita tidak boleh mundur setapak pun untuk tidak produktif. Sekali lagi, kita harus tetap produktif, tetapi aman dari COVID-19. Inilah yang harus kemudian kita biasakan dan inilah strategi yang harus kita lakukan dengan cara merubah cara hidup kita masing-masing. Kita dituntut untuk semakin mentaati pola hidup bersih dan sehat. Kita harus mulai membiasakan untuk sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita harus mulai selektif, mulai memilih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Dan kemudian menggunakan masker apabila berada di luar rumah. Kita mulai membiasakan diri untuk kemudian tertib, tidak berdesak-desakan, tidak berkumpul padat tanpa ada satu tujuan apapun yang bersifat produktif. Inilah yang kita maksudkan dengan berubah cara berpikir kita, berubah kebiasaan kita. Saudara-saudara, ini menjadi sangat penting. Sampai saat ini, para ahli di seluruh dunia masih bekerja keras untuk betul-betul bisa memahami tentang virus ini, sehingga kemudian bisa diketemukan obat yang terpilih dan vaksin yang bisa digunakan untuk memunculkan kekebalan. Sepanjang upaya ini belum ada hasilnya, atau belum mendapatkan hasil yang terbaik yang bisa disepakati untuk dipakai seluruh dunia, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menjaga jangan sampai terinfeksi, menjaga jangan sampai tertular penyakit ini.
upaya ini bisa dilakukan kalau kita betul-betul memahami bagaimana penyakit ini menular. Siapa yang bisa menularkan? Bagaimana caranya menular? Ini yang harus kita pahami. Upaya-upaya normal yang baru ditujukan untuk memutus ini semua. Kita sadari bahwa penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yang kemudian menjadi tumbuh dan banyak di dalam saluran pernafasan kita apabila terinfeksi. Dan kemudian bisa menyebabkan gangguan pada fungsi pernafasan, yang pada akhirnya akan melumpuhkan fungsi pernafasan dan menyebabkan kematian. Penyakit ini dibawa oleh orang-orang yang di dalam saluran pernafasannya terinfeksi virus, dan akan keluar dari tubuhnya manakala dia batuk, manakala dia bersin, manakala dia berbicara. Yang keluar melalui percikan-percikan lendir yang berada di saluran pernafasan dia yang kecil-kecil yang kita sebut dengan droplet. Lendir ini bisa menyebar dari seseorang yang sakit apabila dia batuk dan bersin, bisa menyebar pada jarak sampai dengan 1 meter. Percikan ini bisa mengenai orang lain yang tidak terlindung dan terhirup di saluran nafasnya, dan kemudian akan tumbuh di dalam saluran nafasnya dan dia akan menjadi sakit. Atau terpercik ke barang-barang lain yang ada di sekitarnya, yang kemudian secara tidak sadar dipegang oleh orang lain, dan kemudian dengan tangan yang terkontaminasi dia memegang mulut, hidung, mata, maka ini akan terjadi penularan. Oleh karena itu, cara hidup yang baru yang kita lakukan adalah mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun. Sejauh yang sudah dipahami oleh para ahli bahwa virus ini pada lapisan luarnya tersusun dari material sejenis lemak yang pasti akan hancur apabila terkena deterjen, sehingga virusnya akan pecah dan rusak serta mati. Oleh karena itu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, kita sekarang sudah mulai melihat pada perubahan gejala yang dimunculkan oleh virus ini. Pada kelompok-kelompok usia muda, atau lebih tegas lagi kelompok-kelompok dengan imunitas yang baik, orang yang sehat, tanpa penyakit bawaan, apabila terinfeksi oleh virus ini tidak menimbulkan gejala yang signifikan, bahkan beberapa tanpa menunjukkan gejala apapun, namun di dalam saluran nafasnya sudah banyak didapatkan virus. Nah, orang-orang seperti ini, orang tanpa gejala seperti inilah yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi secara sosial. Karena dia tidak merasa sakit, karena dia tidak tahu bahwa dirinya terinfeksi. Orang inilah yang kemudian memiliki peluang paling besar untuk kemudian menularkan penyakit ini ke orang lain. Baik secara langsung seperti yang kami sampaikan di depan, maupun secara tidak langsung melalui percikan-percikan droplet dia pada benda di sekitarnya. Oleh karena itu, aktivitas sosial dia yang dimaknai dengan pergerakan mereka, kita batasi. Inilah gunanya kenapa kemudian setiap kita keluar dari rumah gunakan masker. Karena kita tidak pernah tahu di luar rumah siapa yang orang tanpa gejala tersebut. Oleh karena itu tetap di rumah menjadi pilihan. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker. Hindari kerumunan yang tidak memungkinkan kita bisa menjaga jarak lebih dari 1 meter. Ini menjadi penting. Oleh karena itu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ditujukan fokus pada upaya untuk mencegah dan memutuskan rantai penularan ini. Saudara-saudara, di dalam kegiatan hari raya sudah menjadi tradisi kita
untuk beranjang sana. Bahkan di dalam tradisi kita mudik, bertemu secara langsung, bersalaman, berjabat tangan, mencium tangan, menjadi sesuatu tradisi yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan. Memang berat kalau harus kita tinggalkan pada saat-saat sekarang. Inilah tantangan kita bersama. Cobaan ini harus kita jalani, apapun yang terjadi. Kalau kita menginginkan sesegera mungkin, kita bisa mengendalikan ini. Setelah Lebaran, kadang-kadang pun juga harus kembali ke tempat kerja, kembali ke kota tempat mencari nafkah. Itu juga menjadi problem tersendiri untuk kita. Oleh karena itu pahami bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh menggunakan cara pikir, cara tindak seperti situasi di masa-masa lalu. Inilah yang kemudian beberapa kali pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan kita harus bersabar. Situasi ini tidak mudah. Namun kita yakin dengan kebersamaan pasti kita akan bisa melakukan. Saudara-saudara, dalam rangkaian upaya tersebut, pemerintah DKI telah mengeluarkan satu peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020. Peraturan ini adalah sebagian dari apa yang telah kami jelaskan di depan, yang berisi tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Silahkan kita pahami peraturan-peraturan ini. Karena semata-mata ditujukan adalah untuk mencegah sebaran COVID-19. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, secara terperinci nanti akan ada yang akan menjelaskan detail dari peraturan gubernur DKI ini. Prinsipnya adalah bahwa memang ada pengecualian untuk aktivitas pekerjaan yang dilakukan baik oleh warga DKI yang harus melaksanakan pekerjaan di luar Jabodetabek atau orang yang berada di luar Jabodetabek yang harus ada pekerjaan di DKI. Saudara-saudara, mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama dan setiap hari tentunya kita akan menyampaikan informasi tentang hal ini. Pada hari ini juga kami akan melaporkan kinerja data yang kami himpun pada pukul 12.00. Saudara-saudara, bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 248.555 spesimen. Ini kita periksa dengan baik menggunakan mesin real-time PCR ataupun dengan mesin tes cepat molekuler. Ini yang kita lakukan dan hari ini pun juga masih terus kita lakukan verifikasi hasil pemeriksaan spesimennya untuk kita bisa pastikan kepentingan kita di samping melaksanakan tes secara masif, maka kita juga akan melaksanakan tracing secara agresif. Oleh karena itu spesimen yang kita periksa seluruhnya harus kemudian kita terjemahkan menjadi kegiatan penyelidikan epidemiologi yang ditujukan untuk pelaksanaan tracing secara agresif, yang nantinya pun juga akan bermuara pada isolasi yang ketat pada kasus-kasus positif yang kita dapatkan. Saudara-saudara, hari ini konfirmasi COVID-19 positif yang kita dapatkan sebanyak 526 orang, sehingga totalnya menjadi 22.271 orang. Kasus sembuh 153 orang pada hari ini, sehingga total menjadi 5.402 orang. Sementara kasus meninggal 21 orang, sehingga totalnya menjadi 1.372 orang. Sudah 404 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Oleh karena itu pekerjaan kita masih cukup berat,
Karena kami masih melakukan pemantauan di seluruh wilayah di tanah air ini pada orang-orang yang perlu kita pantau sebanyak 42.551 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang saat ini masih tetap kita awasi adalah 11.389 orang. Saudara-saudara, gambaran inilah yang kemudian kami sampaikan sekali lagi bahwa proses penularan masih saja terjadi. Masih ada orang tanpa gejala atau sumber penularan penyakit yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Dan masih ada masyarakat yang rentan untuk tertular ini. Karena masih melaksanakan kontak dekat, karena masih melaksanakan kegiatan berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, tidak rajin mencuci tangan. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kasus ini masih saja terus terjadi dari hari ke hari. Saudara-saudara, saatnya kita bersama-sama untuk memahami bahwa situasi yang terjadi saat ini perlu diintervensi bersama-sama, perlu gotong royong, saling bahu-membahu, dan memahami dengan baik apa COVID-19 itu. Pemerintah telah menyediakan banyak informasi di berbagai kanal informasi. Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia tiap hari menyiarkan ini dan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Oleh karena itu ikuti, jalankan. Kita tidak akan melakukan himbauan-himbauan terus, tetapi jalankan himbauan yang telah ada. Karena strategi kita sudah pasti putus rantai penularan ini dengan menerapkan pola hidup normal yang baru. PHBS jalankan dengan baik, mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker, tetap di rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Inilah strategi-strategi kita. Oleh karena itu, mari kita jalankan ini. Kita harus menghadapinya bersama-sama. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kami berharap bahwa keluarga adalah basis dari perubahan perilaku ini yang secara mendasar. Oleh karena itu, mari jadikan keluarga kita keluarga yang aman, yang terlindung, sehingga kita juga bisa melindungi orang lain, melindungi keluarga yang lain, dan melindungi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saudara-saudara, mari kita rapatkan barisan kita untuk melawan COVID-19. Karena hanya ini yang kita yakini bahwa kita bisa menjalaninya. Kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Sekian, terima kasih. Allah